Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan hingga saat ini. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 7 IKM 8 semester 1 tahun 2022 yang beranggotakan 6 orang akan membahas materi diskusi kami yang berjudul Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima, MPD. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya memiliki permasalahan tersendiri di dalam kehidupan. Salah satunya adalah di dalam bidang hukum, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Permasalahan Pancasila dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Permasalahan Pancasila di bidang hukum dapat dilihat dari fungsi Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Menurut Zevenbergen, dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi berupa pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. 2. Negara Pancasila sebagai sumber hukum. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasarkan pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grand norm, norma dasar atau state fundamental norm, norma fundamental negara dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Pembangunan sistem hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara, state seed, yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme, liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis komunis. B. Permasalahan Pancasila dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tinggi disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sadar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan Pancasila terhadap pendidikan Indonesia ialah Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan dan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermartabat tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan pula bangsa-bangsa yang bagaimana mestinya sesuai dengan apa saja yang diharap di setiap nilai-nilai dari Pancasila. C. Permasalahan Pancasila dalam bidang kesehatan. Peran Pancasila sangat penting di bidang kesehatan karena tenaga kesehatan seharusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Nilai yang dapat diambil sebagai tenaga kesehatan dan sebagai warga Indonesia dari nilai-nilai Pancasila salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
Makna sila kedua ini adalah bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban bagi tenaga kesehatan. Bukan semata-mata hanya karena mendapatkan uang, tetapi juga keikhlasan dan ketulusan dalam melayani pasien tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Adapun hubungan tiap nilai Pancasila dengan kesehatan masyarakat sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama dengan kesehatan masyarakat adalah taat terhadap Tuhan dapat mencegah manusia memakai barang haram, mencegah depresi, penurunan darah tinggi, dan perbaikan kualitas pasien yang sakit. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan harkat serta martabatnya. Pada bidang kesehatan pun, segala fasilitas pelayanan kesehatan sudah dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Ketiga, persatuan Indonesia. Dalam bidang kesehatan masyarakat, menjadi peran penting demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Contohnya, dapat melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, atau UKBM. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Peran kesehatan dalam sila keempat ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dana desa, seperti pembangunan jembatan, jalan, tempat air minum, dan gedung. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesehatan masyarakat, membantu sesama itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan Indonesia. Contohnya kegiatan kerja bakti. Hal ini menjadikan tiap masyarakat berkumpul bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar tanpa memandang perbedaan antara sesama, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Atas dasar landasan tersebut dapat kami simpulkan bahwa Pancasila sangat berpengaruh dalam bidang manapun. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai hukum adalah mengadili seseorang sesuai dengan norma dan HAM yang berlaku dan bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara di bidang hukum. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik. Penerapan Pancasila dalam bidang pendidikan salah satunya dengan menghormati guru dan mematuhi tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam sekolah. Begitupun sama halnya dalam bidang kesehatan, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila maka akan tercapai tingkat kesejahteraan kesehatan nasional. Kami dari kelompok 6, mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati pendengar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.